Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan video ini ditonton. Kami dari kelompok DDoS yang beranggotakan 4 orang dengan tugas yang masing-masing berbeda, yaitu Yoga Pangestu sebagai penghimpun materi, Sri Rahayu Setianingrum sebagai penyusun PowerPoint dan materi yang telah dihimpun, Hendriawan sebagai pemateri apa itu footprinting dan apa saja ancamannya, dan saya sendiri Marnando Tedianto sebagai pemateri cara melakukan footprinting menggunakan DNS. Dari masing-masing tugas yang ada, dapat disimpulkan bahwa kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu footprinting menggunakan DNS. Next, teman saya akan menjelaskan apa itu footprinting dan apa saja ancamannya. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendrawan, beserta anggota kelompok kami yaitu Sri Rahayu Setianingrum, Marnando Tedianto, Yoga Pangestu. Yang pertama, apa itu footprinting? Footprinting adalah proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang jaringan target untuk mengidentifikasi berbagai cara untuk menyusup ke sistem jaringan organisasi. Proses yang terlibat dalam footprinting target terdiri 4 bagian. Yang pertama, mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan. Yang kedua, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang sedang berjalan, versi web server, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan teknik seperti voice, DNS, jaringan, dan permintaan organisasi. Yang keempat, menemukan kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Yang kedua, ada ancaman footprinting, terdiri 6 bagian. Yang pertama, social engineering. Yang kedua, serangan sistem dan jaringan. Yang ketiga, kebocoran informasi. Yang keempat, hilangnya privasi. Yang kelima, spionasi perusahaan. Yang keenam, hilangnya bisnis. Nah, mungkin kalian sudah mengerti apa itu footprinting. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu DNS. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System, yang merupakan sistem database yang terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS mempunyai kelebihan ukuran database yang tidak terbatas dan juga mempunyai performa yang baik. DNS juga merupakan aplikasi pelayanan di internet untuk menerjemahkan domain name ke alamat IP dan juga sebaliknya. DNS dapat dianalogikan sebagai pemakaian buku telepon di mana orang ingin kita hubungi berdasarkan nama untuk menghubunginya dan menekan nomor telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Hal ini terjadi karena komputer bekerja berdasarkan angka dan manusia lebih cenderung bekerja berdasarkan nama. Misalkan domain name yahoo.com mempunyai alamat IP 202.68.0.134. Tentu mengingat nama komputer lebih mudah dibandingkan mengingat alamat IP. Di dalam DNS, sebuah nama server akan membuat informasi mengenai host-host suatu daerah atau zone. Name server ini dapat mengakses server-server lainnya untuk mengambil data host di daerah lainnya. Nama server akan menyediakan informasi bagi klien yang membutuhkan, yang disebut resolvers. Fungsi utama dari sistem DNS yaitu menerjemahkan nama-nama hostname menjadi nomor IP. Begitupun juga sebaliknya. Salah satu contohnya ialah misal ini adalah komputer kita. Di situ kemudian kita mengetik google.com. Kemudian hasil yang kita ketik itu akan dikirim ke DNS dan DNS akan mencari google.com dan mencari IP-nya. Jika IP-nya sudah ditemukan, maka DNS akan mengirim kembali ke komputer kita sehingga yang muncul di layar kita adalah interface dari Google itu sendiri. Ini adalah gambar salah satu informasi tentang tipe record DNS serta memperkenalkan DNS record profile, yang fungsinya yaitu memudahkan untuk melihat semua jenis domain name system atau DNS catatan. Adapun alat pertama yang digunakan dalam footprinting DNS adalah DNS Recount Viewers atau DNS Record, yang fungsinya yaitu memudahkan untuk melihat semua jenis domain name system atau DNS. Kemudian isi kolom halaman alamat host atau IP dengan nama domain atau alamat IP. Setelah itu akan muncul rincian alat atau tools yang ada di DNS ini.
Nah, inilah yang penulis andalkan serta akan dijelaskan, yaitu interrogation online tool, dan secara rincinya ada terdapat seperti gambar ini. Lalu kita gunakan alat kedua, yaitu DNS check. DNS check akan menjalankan laporan DNS komprehensif untuk domain kita. Sebuah logout DNS dilakukan secara langsung terhadap server root atau TLD server. Kemudian kita query setiap server nama untuk memastikan DNS server kita semua merespon. Kemudian domain information grouper, yaitu fungsinya untuk menjelaskan rinci informasi domain. Di alat dalam tools ini akan menjelaskan secara detail apa domain dan akun yang terkaitnya. Apabila sudah mencari domain tujuan dengan alat tools online, ini akan tampil seperti gambar berikut ini. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam tutur kata, materi, dan hal lainnya, karena di sini kami juga masih belajar. Sekian dari kami, terima kasih.